Pagi, Pak. Oh, kita lihat dulu ada mungkin sampah-sampahnya, tolong diambil. Siapa yang mau berdoa di depan? Silakan. Sebelum mulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa permasalahan kita lihatnya dulu, baru nyanyi, biar agak rileks dulu. Oke, sekarang Bapak tanya, Bapak apa kehadirannya? Semua hadir enggak? Hadir. Oke, motivasi kalian datang ke sekolah ini untuk apa? Lalu untuk apa lagi? Lebih pintar. Siapa itu? Untuk menggantikan orang tua supaya kelak nanti bisa jadi orang sukses dan membanggakan keluarga dan ayah dan ibu. Sekarang Bapak masuk ke pertanyaan. Apa cita-cita kalian yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat? Jadi pengusaha, Pak. Kompetensi tujuan pembelajaran. 1. Memahami konsep perkembangan pemasaran. 2. Mengidentifikasikan tahapan perkembangan pemasaran. 3. Menjelaskan perbedaan pemasaran tradisional dan modern. 4. Menganalisis dampak perkembangan pemasaran bagi dunia usaha. Informasi terkait pada perkembangan pemasaran. Pemasaran itu adalah suatu barang. Pemasaran itu adalah suatu barang yang dijual belikan kepada orang tertentu. Atau intinya, pemasaran itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke orientasi pada masalah. Oke, kita lihat yang dulu ini. Definisi pemasaran dan proses pemasaran. Ketika kita bicara tentang pemasaran, apa yang ada di benak Anda? Apakah ini berkaitan dengan penjualan atau berkaitan dengan iklan? Memang banyak dari kita yang mendefinisikan pemasaran sama dengan berjualan atau sama dengan membuat iklan. Tetapi ternyata pemasaran lebih daripada sekedar jualan atau membuat iklan. Nah, sebetulnya apa sih pemasaran? Ketika Anda melihat definisi pemasaran, di sini kata pertama yang disebutkan adalah proses. Proses menciptakan nilai untuk konsumen dan membangun hubungan jangka panjang untuk mendapatkan nilai dari pelanggan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah kata kunci proses, di mana tadi disebutkan pemasaran bukan cuma hanya sekedar satu aktivitas, tapi proses. Kata kunci yang kedua disebut nilai. Ketika kita belajar pemasaran, kita akan banyak belajar atau menyebut tentang nilai. Nah, pada sesi ini juga nanti Anda akan belajar apa sih sebetulnya nilai. Kemudian kata kunci berikutnya adalah hubungan yang kuat dalam jangka panjang dengan konsumen. Nah, ketika kita bicara pemasaran, kita ingin membangun hubungan dengan konsumen, bukan sekedar transaksional yang hanya sekedar jual beli. Tujuannya apa? Nah, tujuan terakhir dari pemasaran adalah kita mendapatkan nilai dari pelanggan. Nah, sekarang kita lihat pemasaran. Kata kunci yang pertama, proses.
Kalau tadi dibilang pemasaran adalah proses, sebetulnya proses apa? Karena ini bukan cuma sekedar satu aktivitas. Kita lihat pada slide berikutnya. Inilah proses pada pemasaran. Proses yang pertama adalah memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Ketika kita bicara pemasaran, kata kuncinya adalah pasar. Pemasaran selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasaran selalu dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, lantas apa? Yang kedua adalah kita merancang strategi pemasaran. Itu adalah proses yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, setelah kita merancang strategi, kita membuat program pemasaran. Berikutnya, kita membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Dan yang terakhir, barulah kita mendapatkan nilai atau dalam artian kita mendapatkan profit atau uang dari pelanggan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Proses pertama adalah proses memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketika kita memahami dan mengetahui kebutuhan keinginan konsumen, ada beberapa konsep yang perlu dipelajari. Kita lihat pada slide berikut. Terdapat sejumlah konsep di sini, konsep dasar awal dari pemasaran yang perlu kita pahami. Yang pertama kita sebut kebutuhan, karena tadi disebutkan proses pertama adalah memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka yang pertama kita sebut kebutuhan. Apa sih sebetulnya kebutuhan? Nah, ini adalah cara kita di pemasaran untuk mendefinisikan masing-masing konsep. Ketika kita mendengar kata kebutuhan, sebetulnya ini adalah kondisi ketika kita kehilangan sesuatu. Ketika kita bilang kebutuhan, ini adalah kondisi kita kehilangan rasa nyaman. Seperti misalnya, Anda belum makan. Anda merasa nyaman atau tidak? Pasti tidak, karena Anda kehilangan kondisi nyaman. Ketika Anda lapar, Anda pusing, Anda tidak bisa konsentrasi, Anda sakit perut, sehingga Anda kehilangan rasa nyaman. Kebutuhan juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti makan, minum, tempat tinggal. Ketika Anda sakit, Anda tentu juga merasa tidak nyaman. Jadi, kebutuhan itu kemudian yang kedua, keinginan. Nah, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Ketika kita lihat definisi keinginan, di sini disebutkan adalah kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya atau kepribadian. Contoh tadi, ketika kita bicara tentang kebutuhan, kita bicara tentang kehilangan rasa nyaman karena Anda masih lapar. Kemudian setelah selesai kelas, misalnya Anda akan pergi makan siang, kita bicara sekarang tentang keinginan. Cara Anda untuk memenuhi kebutuhan tadi akan berbeda satu dengan yang lain. Ketika Anda lapar, mungkin salah satu dari Anda ingin makan nasi goreng, ada yang lain ingin makan burger, ada yang lain ingin makan sushi. Nah, kenapa Anda memiliki keinginan yang berbeda? Karena keinginan Anda dipengaruhi oleh personality atau kepribadian maupun budaya. Orang di Indonesia begitu lapar mungkin kita mencari nasi. Tetapi orang dari negara lain ketika mereka lapar, mereka mungkin mencari pasta atau mencari roti. Next, kita lihat ada permintaan. Nah, apa sih permintaan? Di marketing kita bilang permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Jadi, kita tidak bisa mengatakan seorang konsumen ingin Ferrari itu sebagai permintaan jika konsumen tersebut tidak memiliki daya beli. Kemudian berikutnya, kita belajar konsep penawaran pemasaran. Nah, penawaran pemasaran ini adalah segala sesuatu yang kita tawarkan kepada pasar. Ini bisa jadi kombinasi produk, jasa, informasi, ide, tempat, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan cakupan pemasaran. Ketika kita bilang pemasaran, kita tidak hanya bicara tentang pemasaran barang atau pemasaran jasa. Kita berbicara pemasaran dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, pemilu, pemilihan umum, entah kepala daerah atau kepala negara, itu salah satu contoh dari pemasaran politik. Next, kita punya konsep, masih pada sesi atau proses yang pertama, yang kita sebut pertukaran, atau dalam bahasa lain kita juga sebut ini sebagai barter. Kondisi pertukaran biasanya terjadi ketika kita belum mengenal uang atau nilai uang, yang biasanya dilakukan pada masa lalu. Nah, pada masa lalu yang disebut pertukaran atau barter adalah barang dengan barang. Tapi pada masa sekarang ketika kita sebut pertukaran, ini sebetulnya proses jual beli. Ketika barang atau jasa yang kita beli ditukar dengan uang dengan nilai tertentu. Berikutnya kita lihat konsep pasar. Nah, seperti tadi disebutkan, pasar yang kita definisikan pada kuliah pemasaran berbeda dengan pasar yang didefinisikan pada umumnya.
pada kuliah pemasaran, begitu kita sebut pasar, ini adalah sekumpulan pembeli potensial dan aktual dari barang yang kita jual. Pasar sama dengan konsumen pada mata kuliah ini. Itu sebabnya ketika kita bilang pemasaran, kata dasar pasar itu berarti mengacu pada konsumen. Dan ingat, pada pemasaran proses yang pertama selalu kembali kepada konsumen. Nah, apa sih sebetulnya bedanya pembeli aktual dan pembeli potensial? Kita lihat contohnya pada slide berikut. Nah, di slide ini diambil dari Kidzania yang ada di Pacific Place. Coba Anda lihat gambarnya. Ini adalah tempat bermain anak-anak, di mana anak-anak bisa bermain seolah-olah mereka sudah pada tataran pekerjaan tertentu. Anda lihat di sana ada mini Honda Jazz, kemudian anak-anak juga bermain seolah-olah mereka mengisi bensin, dan kemudian ada iklan juga di situ, GT Radial ban. Nah, ketika kita bilang aktual buyer atau pembeli aktual, pada dasarnya di sini kita melihat anak-anak ini adalah pembeli aktual, pembeli sekarang dari jasa yang ditawarkan oleh Kidzania. Sementara kenapa anak-anak itu bermain dengan berbagai merek yang sebetulnya untuk orang dewasa? Karena merek-merek ini melihat bahwa anak-anak yang bermain di Kidzania saat ini memang bukan pembeli aktual, tetapi di masa depan mereka adalah pembeli potensial dari merek-merek tersebut. Berikut dari proses yang pertama, kita masuk yang kedua. Proses yang kedua, setelah kita memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, kita punya proses mendesain atau merancang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Ketika kita bicara strategi pemasaran, kita bicara tentang 3 konsep, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ada 2 konsep utama yang berkaitan dengan menentukan pasar sasaran, yaitu segmentasi dan targeting, tipe konsumen apa yang akan Anda layani, siapa pasar sasaran kita, dan kemudian konsep yang kedua, konsep penting yang bernama positioning, di mana dengan positioning ini kita akan menentukan cara yang terbaik untuk melayani konsumen dan menentukan proposisi nilai yang kita tawarkan kepada konsumen. Sekarang Bapak lanjutkan dulu. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk. Tujuan utama pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 3. Pemasaran berorientasi pada kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Pentingnya pemasaran: 1. Membantu perusahaan mengenali kebutuhan konsumen. 2. Meningkatkan penjualan dan keuntungan. 3. Membangun citra dan loyalitas merek. 4. Menjaga kelangsungan usaha. Perkembangan pemasaran: 1. Pemasaran mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. 2. Dipengaruhi oleh teknologi, ekonomi, dan perilaku konsumen. 3. Perkembangan pemasaran dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan 1, konsep produksi. 1. Fokus pada efisiensi produksi. 2. Produk dibuat dalam jumlah besar. 3. Konsumen memilih produk yang mudah dapat dan murah. 2. Konsep produk. 1. Fokus pada kualitas produk. 2. Perusahaan berlomba menciptakan produk terbaik. 3. Asumsi bahwa konsumen menyukai produk berkualitas tinggi. 3. Konsep penjualan. 1. Fokus pada kegiatan promosi dan penjualan. 2. Perusahaan aktif menawarkan produk. 3. Penjualan agresif untuk meningkatkan volume penjualan. 4. Tahapan konsep pemasaran. 1. Fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas. 3. Pemasaran dilakukan secara terpadu. 5. Konsep pemasaran modern. 1. Berorientasi pada konsumen dan nilai. 2. Memanfaatkan teknologi digital. 3. Mengutamakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contoh pemasaran modern: 1. Digital marketing atau media sosial atau WhatsApp. 2. Marketplace dan e-commerce. 3. Influencer
dan konteks marketing. Kesimpulan, pemasaran terus berkembang mengikuti perubahan zaman. 2. Perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan pemasaran. 3. Pemahaman perkembangan pemasaran penting bagi siswa SMK. Jadi yang tadi itu kesimpulan atau yang tadi itu Bapak terangkan, pemasaran itu penting untuk semua konsumen, dan pemasaran tadi yang ada di situ adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau perusahaan atau perilaku untuk menciptakan atau menunjukkan nilai pada konsumen untuk kebutuhan dan keinginan mereka. Maksudnya pemasaran ini untuk masyarakat dan perkembangan zaman. Tadi Bapak ada sedikit terangkan, setiap tambah zaman, tambah teknologi, zaman juga bertambah atau alat-alat tambah. Perusahaan harus mengadopsi dengan perkembangan pemasaran. Kalau perusahaan itu tidak tidak mau atau bersaing atau sama perusahaan lain, mereka tidak akan berkembang. Mereka akan menentuk di situ terus. Yang berkembang itulah untuk mendapatkan laba atau pendapatan. Dan bagian contoh pemasaran tadi, digital marketing tadi, di situ ada sosial media atau WhatsApp atau apa semua itu. Baru kalau tahap 5 berorientasi pada konsumen dan nilai, baru memanfaatkan teknologi digital mengukur tenaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Maksudnya di sini, perusahaan atau perusahaan bisa membuat alat-alat yang lebih canggih supaya pelanggan atau konsumen dapat merasakan puas maksudnya produk itu dapat dirasakan mereka. Dengan begitu konsumen tidak ragu-ragu lagi untuk membeli produk tersebut. Kalau fokus pada tahap konsep pemasaran nomor 4, kebutuhan yang dimiliki konsumen. Oke lah, sampai dulu sini Bapak bagikan dulu apanya. LKPD untuk lembaran kerja pendidik. Oke, sekarang soal-soalnya bisa dikerjakan. Mana tahu contohnya ada soal-soal yang mau disampaikan, bisa dikasih jawaban itu Bapak. Dan siapa kalau udah siap dia bisa kita jawab pertanyaannya. Mohon itu yang ditulis. Kalau nanti pertanyaannya bisa nanti kita jawab bareng-bareng. Dan sampai tadi Bapak sedikit dulu terangkan sambil kerjakan sambil Bapak menerangkan tentang pemasaran tadi. Pemasaran juga harus bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kami catat bisa didengarkan Bapak. Nanti siap dikerjakan berkelompok
menjelaskan di depan. Kelompok satu ke depan. Oke, pertanyaannya silakan. Satu, jelaskan pengertian pemasaran menurut pemahaman kelompok Anda. Jawabannya adalah pemasaran adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui penciptaan penawaran dan pertukaran nilai. 2. Uraikan tahapan perkembangan konsep pemasaran secara tepat. Jawabannya ialah orientasi produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran sosial. 3. Bentukan pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Jawabannya adalah tradisional bersifat langsung dan konvensional, digital yang memanfaatkan teknologi standar. 4. Jelaskan peran teknologi dalam perkembangan pemasaran. Jawabannya adalah teknologi membantu promosi, komunikasi, dan analisis konsumen. 5. Mengapa pelaku usaha harus memahami perkembangan pemasaran? Jawabannya ialah agar mampu bersaing dan menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih sudah tadi pertanyaannya di depan dan menjawab pertanyaan yang tadi. Tadi di situ sudah ingin jawab pemasaran pengertiannya. Sekarang kalau tanggapi semuanya tadi, pemasaran itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui penciptaan penawaran dan pertukaran nilai. Itu pengertian pemasaran itu adalah untuk pada perusahaan-perusahaan yang memberikan produknya kepada masyarakat, dan produk itu atau penjualan itu langsung ke masyarakat tertentu, karena masyarakat itu membutuhkan contohnya barang-barang yang bagus lah. Kalau tidak ada barang-barang yang bagus, contohnya antara apa, masyarakat itu tidak mau. Dan tadi Bapak sudah sampaikan tadi, sempat tadi, karena kecanggihan zaman teknologi semua tambah canggih. Dari HP, dari laptop, dari apa, tambah canggih semua. Dan tadi juga ada di sini jawabannya, teknologi membantu promosi, komunikasi, dan analisis konsumen. Teknologi, sama juga tadi Bapak bilang, teknologi itu juga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan zaman. Kalau tidak ada teknologi, kita pun kemana lagi? Tidak tahu lagi. Karena ada teknologi seperti HP, contohnya dunia lain bisa kita lihat. Dan biarpun dari HP, dunia lain bisa kita lihat. Atau planet-planet lain pun bisa kita lihat dari HP. Contohnya planet Pluto apa. Kita kan belum pernah ke sana atau negara-negara lain, tapi kita bisa melihatnya dari handphone. Itulah tambah lama, tambah zamannya tambah canggih. Habis itu agar mampu bersaing dengan menentukan strategi dengan perubahan pasar. Maksudnya persaingan antar
pasar, contohnya pasar modern atau pasar apa, pasar digital, itu tambah lama tambah tambah bersaing. Kalau kita lihat pasar-pasar yang ada di pasar itu, mereka menjual melalui, contohnya orang datang membeli. Kalau pasar itu melalui HP online itu kan orang tidak capek-capek lagi, tinggal mengetik atau mengirim atau membeli dari handphone, bisa langsung terkirim, bisa langsung kita beli melalui transfer uang pun bisa. Nah, itulah bedanya pasar modern sama pasar yang udah maju. Kalau pasar udah modern itulah kita rasakan. Dan pemasaran itu dilakukan secara berpadu. Seperti ini sudah tadi nomor 3, tradisional bersifat langsung dan profesional digital, memanfaatkan teknologi internet. Sudah tadi terangkan, teknologi membantu promosi dan analisis konsumen. Nah, tadi sing juga di teknologi membantu promosi baru agar mampu bersaing dan menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar. Kalau yang Bapak tahu juga ada sedikit tahapan perkembangan. Satu, konsep pemasaran, orientasi produksi. 2, orientasi produk. 3, orientasi penjualan. 4, orientasi pemasaran. 5, orientasi pemasaran sosial. Kalau orientasi produksi ialah perusahaan berfokus pada efisiensi produksi dan kesediaan barang atau produk yang dihasilkan atau dijual tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus konsumen. Boleh diri. LKPD-nya tadi untuk buat jadi PR-nya. LKPD-nya tadi untuk jadi PR-nya ya. Baiklah, Bapak bikin penutup. Bapak, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran tadi? Ya, boleh. Saya dapat lebih mengerti tentang artian dari perkembangan pemasaran. Siapa lagi? Ya Pak, saya jadi dapat mengetahui apa itu tujuan dari perkembangan pemasaran. Ada lagi? Saya memahami apa intinya itu dalam proses pemasaran. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan tadi. Dan salam penutup dari Bapak. Mudah-mudahan kelak kalian menjadi yang baik lah. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.